Justru Kristen mula-mula itu kan orang Yahudi, bukan orang Batak, bukan orang Aceh seperti Bang Evangelis ini, bukan orang Nias, bukan orang Jawa. Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi. 3.000 orang bertobat. Itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Jadi orang Yahudi lah Kristen mula-mula, saudara-saudaraku. Nah, lalu apakah orang Yahudi yang udah Kristen ini meninggalkan Tuhan Yesus? Tidak. Mereka memberitakan firman Tuhan ke seluruh belahan dunia. Murid-murid Tuhan Yesus kan semua orang Yahudi. Nah, bagaimana dengan fenomena sekarang? Kenapa banyak orang Yahudi yang menolak Kristen? Jangan kan orang Yahudi, orang Batak pun banyak yang menolak Kristen. Orang Aceh pun banyak yang menolak Kristen. Orang Jawa pun banyak yang menolak Kristen. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Contoh, kalau kawan-kawan pergi ke Yerusalem misalkan, beribadah di gereja itu, yaitu semua orang Yahudi dan orang Arab, bukan orang Aceh itu. Nah, artinya adalah Yahudi itu hanya suku Yudaism, agamanya Kristen, sukunya Yahudi, agamanya Kristen. Tetapi belum semua orang Yahudi terima Yesus, belum semua orang Yahudi menjadi Kristen. Itu baru benar, bukan soal tolak menolak gitu, saudaraku. Belum semua orang Aceh jadi Kristen, paham ya? Tapi Pendi Israel adalah orang Aceh yang menjadi Kristen. Jadi bedakan antara suku dan agama. Itu semoga kawan-kawan paham. Itu Pak, silakan Bang. Nah, benar Bang. Saya juga berkata sama halnya, saya memberikan perumpamaan kepada dia tadi, sama halnya dengan Islam yang lahir di Arab, yang dibawa oleh orang Arab. Tidak semua orang Arab itu menerima Islam. Ada orang Arab yang beragama Hindu, beragama Buddha. Banyak hari-hari ini orang Arab yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di Arab Saudi, kalau ada pemuka agama yang radikal, maka akan dimasukkan ke kerengkeng. Nah, itu sekarang. Jadi pikiran orang Arab sekarang bukan pikiran orang Arab pada masa zaman jahiliyah. Mereka sekarang sudah maju. Mereka ingin bebas. Dalam hal apa bebas? Bukan bebas melakukan dosa, tapi hati mereka ini ingin bebas. Seperti kata Yesus, mari datanglah kepadaku, wahai semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Orang Arab selama ini hidup di bawah hukum Taurat. Ya, orang yang mengerjakan hukum Taurat itu salah mengerjakan berdosa, salah membaca berdosa, terlambat melakukan berdosa, tidak melakukan tambah berdosa. Maka Yesus hadir ke tengah-tengah orang Arab untuk memberitahukan, ayo semua datang kepadaku. Mari datang semua kepadaku. Wahai engkau yang letih lesu, wahai engkau yang berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Saya juga seperti itu. Hidup di bawah hukum Taurat. Terlambat saya melaksanakan ibadah, saya berdosa. Salah membaca ketika saya beribadah, saya berdosa. Tidak saya lakukan ketika beribadah, tambah berdosa. Salah baca, berdosa. Tetapi setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang saya sembah dalam pribadi Yesus, Bapa di surga yang saya kenal lewat pribadi Yesus, Dia mengajarkan saya, kamu datang kepadaku boleh beribadah pakai bahasa apapun. Karena aku bukan Tuhan untuk satu bangsa, tetapi aku Tuhan untuk bangsa-bangsa. Dialah yang dikatakan dengan Tuhannya manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita manusia tidak akan bisa mengenal Tuhannya manusia apabila Dia tidak hadir dalam wujud manusia. Akhirnya kita meraba-raba. Yang mana Tuhan kita? Ya, oh ini Tuhan kita. Si A berkata, oh bukan, Tuhanku ini. Si B, si C, oh tidak, ini Tuhanku. Akhirnya orang pada waktu itu meraba-raba yang mana Tuhannya. Masih berpikir, masih meraba-raba, masih menerawang, yang mana Tuhanku. Akhirnya Yesus hadir, inilah Tuhan. Shema Israel. Yod-Heh-Vav-Heh Elohenu, Yod-Heh-Vav-Heh Echad. Kalau orang Israel membacanya, Yahweh dibaca dengan Adonai.
Jadi saudaraku, saudara tidak akan mengenal Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, kalau saudara menolak Yesus Kristus, Tuhannya manusia. Nah, bagaimana supaya saudara bisa mengenal dia? Sangat mudah dan sangat gampang. Kosongkan hati saudara dulu. Kosongkan pikiran saudara. Dogma-dogma agama, doktrin-doktrin agama, buang dulu. Pindahkan dulu. Baru saudara melihat satu persatu. Saudara yang pertama akan melihat kemanusiaan Yesus. Ya, saudara ketika melihat kemanusiaan Yesus, kok dia berdoa kepada Tuhan. Dia lahir, dia nangis. Dia persis merasakan seperti manusia rasakan pada umumnya. Itu ketika saudara melihat kemanusiaan Yesus. Dan nanti pelan-pelan Tuhan akan bukakan kepada saudara. Roh Kudus akan membukakan kepada saudara. Dan saudara bisa melihat keilahian Yesus. Bagaimana dia membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Orang mati tersebut hidup. Dengan satu panggilan. Dan saudara bisa melihat keilahian Yesus. Bagaimana dia berkata, akulah kebenaran. Akulah jalan. Akulah hidup. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristuslah sumber kebenaran, dia sumber kehidupan, dia sumber keilahian dalam wujud manusia. Tetapi karena saudara melihat kemanusiaannya, dia berdoa kepada Bapa. Sehingga orang-orang berkata, dia punya Tuhan. Orang-orang berkata, dia punya Bapa. Kenapa? Karena pikiran saudara, pandangan saudara kepada kemanusiaan Yesus. Dan pada waktu itu pengetahuan saudara baru sebatas kepada kemanusiaan Yesus. Tapi pelan-pelan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus membukakan. Roh Kudus menyingkapkan. Sehingga apa yang terselubung dalam hati saudara mengenai kemanusiaan Yesus pelan-pelan disingkapkan oleh Tuhan. Baru saudara bisa memahami. Ternyata Yesus Kristus bukan sekedar manusia. Yesus Kristus bukan sekedar nabi. Bukan sekedar rasul. Bukan sekedar utusan. Bukan sekedar rabi. Dan bukan sekedar guru. Bukan sekedar Tuhan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Mana bukti Yesus Tuhan di atas segala Tuhan? Banyak sekali agama di muka bumi ini yang mengaku punya Tuhan. Nah, Yesus Kristus hadir, dia mengatakan Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya nama di atas segala nama, yaitu Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Nama yang olehnya kita umat manusia diselamatkan, dan nama yang olehnya kita umat manusia mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Jiwa kita tenang. Ayo kenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu abangku. Silakan saudaraku. Ya, oke. Kembali ke pembahasan yang awal, kawan-kawan. Bahwa kalau kawan-kawan jalan-jalan ke Arab Saudi, di situ ada gereja, kawan-kawan beribadah di sana, bukan orang Batak itu yang di gereja itu orang Arab. Kenapa kawan-kawan? Karena perintah Tuhan Yesus untuk menjadikan seluruh bangsa murid Yesus. Matius 28 ayat 19 itu. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus menginginkan seluruh bangsa mendapat keselamatan itu. Tidak hanya untuk orang Yahudi saja. Nah, itu sebabnya seluruh bangsa mengenal Yesus. Nah, sama seperti yang disampaikan tadi oleh evangelis Effendi Usman tadi. Awalnya kita mengenal Yesus kan dari sisi kemanusiaannya dulu, nggak masalah. Nggak masalah, saya selalu katakan itu tidak masalah. Tetapi pada akhirnya nanti Roh Kudus akan mencurahkan rohnya ke dalam hatimu. Sehingga kalau selama ini saudara-saudara hanya mengenal sisi kemanusiaan Yesus, maka saudara akan mengenal sisi keilahian Yesus. Jadi Yesus itulah Allah kita, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Memang benar dia pernah menjadi manusia. Tidak kita lawan itu. Yesus pernah datang sebagai manusia. Bukan berarti kemanusiaannya itulah yang selalu kita ungkit-ungkit. Kita hakimi Allah itu dengan kemanusiaannya sampai selama-lamanya. Karena dia sudah kembali ke surga. Stefanus melihat
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Artinya setara. Artinya dia telah kembali kepada eksistensinya semula sebagai firman yang ada di dalam diri Allah. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Yesus itu tetap Allah. Baik sebelum dia menjadi manusia, dia adalah firman yang ada di dalam diri Allah. Baik setelah dia menjadi manusia, dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Baik setelah dia kembali ke surga, dia tetap menjadi firman Allah yang setara dengan Allah. Saudara-saudara seiman yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun saudara-saudara percaya Yesus itu sebagai manusia, itu sudah sangat memberkatimu. Asalkan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Jangan pula ikut Yesus, percaya Yesus, tapi melanggar yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, itu yang menjadi masalah besar. Apa perintah Yesus? Baptis. Jadi saudara-saudaraku semua, kalau kawan-kawan merasa pengikut Yesus, baptis dulu, jangan rambutnya yang dipotong. Karena Yesus memerintahkan, baptislah mereka, bukan dibilang potonglah rambut mereka. Nah, seperti itu kawan-kawan, mengikut Yesus harus ikut perintah Yesus, yaitu baptis. Itu, Bang, silakan. Amin. Bang, ini ada yang bertanya, Bung, Yesus tidak mengenal Kristen, pahami itu. Silakan, Bang. Baik. Kristen ini kan sebutan untuk jemaat Yesus. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Untuk apa agama sama Tuhan? Maka aku pun kadang tidak habis pikir kalau ada Tuhan yang mendirikan agama. Untuk apa Tuhan mendirikan agama? Jadi Kristen itu hanya sebutan bagi orang-orang yang menjadi jemaat Tuhan Yesus. Jadi Yesus mendirikan jemaatnya. Matius 16 ayat 18. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Jadi yang didirikan Yesus adalah jemaatnya. Nah, jemaat Yesus inilah yang disebut Kristen. Sejak zaman Petrus pun, jemaat Tuhan Yesus ini sudah disebut Kristen. Sekarang saya bukakan ayatnya kawan-kawan ya, yang ditulis oleh Rasul Petrus ya kepada kawan-kawan semua. Sebentar. Nah, jika ia menderita sebagai orang Kristen, haruslah ia tetap setia kepada Tuhan. Jadi di zaman Petrus sudah ada istilah Kristen itu, bahwa Kristen itu adalah sebutan untuk para jemaat Tuhan Yesus. Jadi kembali ke pertanyaan, Tuhan Yesus tidak kenal Kristen karena Kristen itu hanya sebutan. Kita orang Kristen ini adalah jemaat Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan tidak pernah membawa agama, camkan itu. Tuhan tidak pernah membawa agama. Yang didirikan Tuhan adalah jemaatnya secara universal, yaitu umat manusia yang mau mengikut Yesus akan disebut jemaat Tuhan Yesus. Dan itulah yang disebut Kristen di zaman modern ini sejak zaman para rasul. Itu Bang, silakan. Yes, ini di bawah ada yang berkata itu ajaran Paulus. Saya selalu berkata bahwa ajaran Paulus itu tidak pernah bertentangan dengan hati nurani manusia. Dan saya selalu berulang-ulang, tidak ada satupun orang Kristen yang jahat ketika membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus. Tidak ada. Dan saya bangga. Ya, saya bangga menjadi bagian daripada Rasul Paulus. Kenapa? Karena bagi saya Rasul Paulus bukan rasul yang buta huruf. Rasul Paulus itu tidak kawin-mawin. Rasul Paulus itu bukan orang yang suka kepada anak kecil lalu dikawininya. Rasul Paulus itu bukan orang yang suka kepada janda kaya raya maupun janda kaya miskin. Itu Rasul Paulus. Rasul Paulus masa dalam pertobatan, dia selalu mengajarkan orang bagaimana engkau dekat dengan Tuhan, bagaimana hidupmu tidak sama dengan dunia. Pola pikirmu jangan sama dengan dunia.
Tutur katamu tidak sama dengan dunia. Caramu tidak sama dengan dunia. Artinya hidupmu yang sekarang itu bukan hidupmu yang dulu. Hidupmu yang sekarang adalah hidupmu di dalam Kristus. Ketika orang-orang melihatmu, orang mempermuliakan Bapa di surga lewat hidupmu, lewat tutur katamu, lewat pola-pola pikirmu. Ini. Jadi kami tidak pernah tersinggung ya ketika kalian mengatakan bahwa itu ajaran Paulus. Dia bukan orang yang bodoh. Bahkan sebelum dia bertobat pun, dia orang yang sangat hebat. Dia orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Dan dia orang yang sangat dihormati oleh kaumnya. Bukan saja dihormati oleh kaum Farisi, tetapi dia sangat dihormati oleh para ahli Taurat. Tetapi ketika dia bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia alami dulu, apapun pengetahuan dia dulu, itu dianggap sampah sama Rasul Paulus. Kenapa dianggap sampah sama Rasul Paulus? Padahal pengetahuan Rasul Paulus itu sangat dahsyat sekali, sangat hebat. Kenapa dianggap sampah? Karena tidak ada satupun hubungannya dengan keselamatan. Maka Rasul Paulus mengatakan, apa yang kumiliki dulu itu seperti sampah. Sama halnya Bang Abi, apa yang saya pelajar dulu, apa yang saya pelajari dulu. Semua saya sama dengan Bang Abi. Harus benar-benar menjaga lisan. Karena kita ini tinggal di tengah-tengah serigala. Artinya kita tinggal di tengah-tengah hukum penistaan agama. Kita harus hati-hati. Orang-orang selalu hadir Bang Abi, memancing emosi saya. Mereka berpikir saya terpancing. Saya tidak akan terpancing. Saya harus benar-benar menjaga lisan. Dan saya bersyukur, berterima kasih kepada orang Aceh yang setiap saya live, orang Aceh 90% hadir di live ini. Kenapa mereka hadir di live ini? Di satu sisi mereka benci. Di sisi yang lain, ada rasa lapar dan haus di dalam hati mereka. Mereka selalu menanti-nantikan kapan Pendi Israel live. Kapan Pendi Israel buka komal. Mereka ingin mendengarkan kesaksian. Dan saya bersyukur lagi, tidak perlu capek-capek ke Aceh untuk datang dari rumah ke rumah untuk ketuk asal shalom, dengarkan Injil, dengarkan terimalah Yesus, nggak perlu. Karena orang Aceh 80% sudah hadir di komal Pendi Israel. Ya. Silakan, Pak. Perkataan itu kan sudah ada sejak zaman dulu. Aku hadir berdebat-debat di sosial media ini mulai tahun 2019 akhir. Bahwa agama Kristen itu adalah ciptaan Paulus. Mereka lupa bahwa Pauluslah yang mengejar-ngejar oleh orang Kristen sebelum Paulus bertobat. Mereka lupa itu. Nah, yang akan kukatakan adalah, dengan atau tanpa Paulus, Kristen itu ada. Sudah kukatakan tadi, Paulus belum bertobat, Petrus sudah membaptis 3.000 orang di Yerusalem. Paulus masih jadi penjahat, masih jadi perwira. Kalau Paulus bertobat, menjadi pemberita firman Tuhan, ya apa salahnya dia dipilih oleh Tuhan dan dia meninggalkan kejahatannya. Jadi sekali lagi, Kristen tidak pernah diciptakan Paulus. Karena sebelum Paulus bertobat pun Kristen sudah ada, saudara-saudara. Tetapi framing-framing ini kan dibangun oleh para polemikus. Untunglah Alkitab mencatat dengan jelas sejarah pertobatan Paulus dan apa yang dilakukan Paulus sebelum dia bertobat. Kan yang menganiaya anak-anak Tuhan itu kan Paulus sebelum dia bertobat. Nah, bagaimana mungkin dia yang menciptakan agama Kristen ini? Nah, seperti itu. Jadi saudara-saudaraku, dengan atau tanpa Rasul Paulus, Kristen itu sudah ada. Bahkan Rasul Pauluslah yang dulu menganiaya anak-anak Tuhan Yesus. Pada akhirnya dia bertobat, gitu saudaraku. Itu, silakan Bang. Ya, benar sekali ya. Mereka tetap benci, Bang. Kenapa mereka benci? Karena waktu itu Rasul Paulus lebih memilih percaya kepada Yesus Kristus. Artinya dia lebih memilih murtad dari agamanya
bila dibandingkan dengan mu'alaf. Seandainya Rasul Paulus pada waktu itu memilih mu'alaf, jadi mu'alaf Bang Abe, lain itu ceritanya Bang Abe. Ya, lain ceritanya. Seandainya Rasul Paulus tidak memilih murtad, dia memilih jadi mu'alaf. Aku tidak mau murtad. Aku ingin jadi mu'alaf. Kenapa? Kalau jadi mu'alaf enak. Kenapa enak? Tidak dikejar-kejar. Bayangkan, semua orang yang percaya kepada Yesus dibenci itu bukan karena perbuatan jahatnya, tapi dibenci karena nama Yesus. Mulai jadi dari zaman Rasul itu. Sudah berapa Rasul yang jadi martir? Mereka jadi martir semuanya karena nama Yesus. Rasul Paulus dikejar-kejar, dibenci, dihina, diolok, dicaci maki itu karena nama Yesus. Dulu mengejar-ngejar orang percaya seperti Bang Abe bilang tadi. Setelah dia percaya, dia dikejar-kejar. Ini semua dialami oleh anak-anak Tuhan, termasuk anak-anak Tuhan yang tinggal di Indonesia ini. Bang Abe sudah 2 kali masuk penjara. Saya tidak bisa lagi ketemu dengan orang tua saya, dengan mama saya. Itu karena nama Yesus. Tapi puji Tuhan, berkat doa, berkat puasa, hubungan dengan mama itu sudah dipulihkan. Tinggal waktunya. Kisah para rasul itu pasti tergenapi dalam hidup saya. 1 orang bertobat, 1 orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Saya percaya itu. Kenapa? Karena mereka melihat perubahan saya. Mereka bisa membandingkan saya yang dulu dengan saya yang sekarang. Perubahan karakter, pembaharuan budi, itu terjadi. Itu dialami oleh semua anak-anak Tuhan. Maka setiap orang yang baru percaya, saya Bang Abe, saya sangat setuju seperti yang pernah dirimu sampaikan di Komal ya, bahwa orang yang baru bertobat tidak boleh mengajar. Saya Bang Abe waktu awal-awal bertobat tidak boleh pakai mic, tidak boleh dipegang mic. Saya dididik di sebuah gereja di Ambarawa. Ya, dididik itu dengan sedemikian rupa, digembleng saya di situ. Bukan 1 bulan, 2 bulan. 3 tahun lamanya. Habis itu dilihat lagi 1 tahun. Waktu itu dalam masa didikan di sebuah gereja, ada seorang bapak, seorang hamba Tuhan dari Ungaran datang ke rumah meminta saya untuk pelayanan penginjilan di bawah saya. Waktu itu saya meminta kepada Bapak Gembala saya sebagai mentor. Dedi, saya bilang, boleh nggak saya pergi pelayanan? Tidak boleh, katanya. Kamu belum waktunya melayani Tuhan. Artinya belum waktunya melayani, belum waktunya kamu melayani Tuhan dengan firman, belum waktunya kamu mengajarkan firman, belum waktunya kamu bersaksi. Digembleng dulu kamu di tempat ini, harus saya lihat kamu, karaktermu itu harus benar-benar digembleng dulu, kata Bapak Gembala saya. Dari segi karakter. Baru segini ilmumu, Pen, segini nih, seujung jari, belum dapat apa, kata Bapak Gembala saya. Lalu Bang Abe, tahun depan, hamba Tuhan itu datang lagi, meminta saya lagi. Saya minta izin lagi sama Pak Gembala saya. Pak Gembala saya tetap bilang, belum waktunya. Waktu itu, saya merasa kecewa. Karena bagi saya merasa, saya sudah bisa melayani. Saya sudah paham. Tahun ketiga, saya meminta lagi. Bapak Gembala saya menjawab, Dedi belum izinkan, tetapi kalau kamu mau pergi, silahkan pergi. Dedi belum izinkan. Tapi kalau Pendi mau pergi pelayanan, Dedi tidak akan melarang lagi seperti 2 tahun yang lalu. Silakan Pendi pergi. Saya tahu Bang Abi, kenapa Bapak Gembala saya mengatakan saya tidak larang kamu pergi lagi. Artinya Bapak Gembala saya ingin melarang saya, tetap ingin melarang. Saya tidak pergi. Ya, masuk tahun keempat Bang Abi. Bapak Gembala saya panggil saya, Pendi, Dedi sudah izinkan kamu pergi. Sudah izinkan. Kapan pergi? Besoknya datang hamba Tuhan. Langsung saya berangkat. Ketika saya berangkat Bang Abe, apa yang terjadi? Bang Abe tahu? Saya melihat kemanusiaan daripada hamba Tuhan ini. Saya buat perbandingan, saya begono, saya begini. Akhirnya waktu itu saya kecewa dan hampir kembali. Karena kecewa. Itulah yang Bapak Gembala saya maksud. Kamu belum siap. Pandang Yesus. Jadi kita ini harus memandang hanya kepada Yesus. Jangan pernah pandang manusia. Jangan pernah pandang kependetaannya. Jangan pernah kepandang, oh ini hamba Tuhan, ini penginjil, ini jago, hebat, segala macam, bla 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 bla. Ketika suatu hari tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan kecewa, kita mudah
luka hati, luka batin, akhirnya kita kecewa juga dengan Tuhan. Nah, ini. Tapi puji Tuhan, saya selalu di bawah bimbingan mentor, dimentori. Nah, silakan Bang Abi. Itu dia Bang. Makanya aku katakan waktu itu di dalam live-ku, orang yang baru bertobat janganlah mengajar. Ku bilang waktu itu aku berdebat dengan seorang teman apologet Kristen juga, nggak usah saya sebutkan namanya. Saya tanya dia, "You ikut Yesus sudah berapa tahun?" 4 tahun ikut Yesus. "You jadi apologet sudah berapa tahun?" 4 tahun katanya. Jadi begitu kau ikut Yesus, kau langsung jadi apologet, pantaslah ajaranmu seperti ini, ku bilang. Kenapa kawan-kawan? Orang yang datang kepada Kristus itu butuh katekisasi, butuh pengajaran dulu supaya mengerti dulu, supaya bila suatu saat nanti mendapatkan kesulitan, jangan kecewa. Berbeda dengan orang-orang yang sebelah. Begitu masuk ke agamanya jadi artis. Kita enggak seperti itu. Kita enggak seperti itu, saudara-saudaraku. Ya. Itu Alkitab yang tulis, orang yang baru bertobat janganlah menjadi penilik jemaat. Belum boleh. Ya, 1 Timotius 3 itu bukan karang-karanganku, itu Alkitab yang mencatat itu. Ya. Supaya bisa kuat iman. Artinya kalau sudah menjadi pengajar, yang bawa tingkah laku pun dijagalah. Artinya kalau sudah menjadi pengajar, perilaku pun diperbaikilah, gitu loh. Ya. Itu sebabnya Alkitab menuliskan, orang yang baru bertobat janganlah menjadi penilik jemaat, gitu. Ya. Sehebat apapun pengetahuanmu, sepinter apapun kamu, kan begitu Bang kan? Iya benar itu. Karena kawan-kawan, saya mau katakan di dalam iman Kristen ini, orang yang lebih mudah jatuh ke dalam dosa itu orang pintar. Gitu ya. Kenapa? Orang yang pintar itu kan yang mengetahui banyak hukum. Sementara hukum itu kan memperkenalkan kita kepada dosa. Karena hukum itu kan rambu. Maka lebih bagus kita tidak tahu rambu-rambu itu sehingga kita tidak mengenal dosa itu. Nah, dari penyelidikanku itulah akhirnya aku mengeluarkan statement bahwa orang yang pintar lebih mudah jatuh ke dalam dosa daripada orang yang biasa-biasa saja. Ya. Itulah sebabnya saudara-saudara seiman dalam Kristus. Bukan 1-2 orang lagi orang terima Yesus melalui menonton aku. Maaf, bukan sombong. Kawan-kawan bisa cek ke penjara sekarang. Berapa yang bertobat? Ketemu aku di penjara. Silakan kawan-kawan pergi ke penjara sekarang. Tapi kularang, bahkan bersaksi pun kularang. Jangan. Karena kenapa kawan-kawan? Pernah sekali dia bersaksi masih menggunakan kata-kata yang lama, masih menggunakan bukan dibilang salom, enggak kayak gitu dibilangnya. Jadi inilah yang kuantisipasi kawan-kawan. Orang yang baru bertobat janganlah dulu mengajar, belajarlah dulu saudara-saudaraku. Supaya jangan terlalu mudah menghakimi. Yes, betul. Saya setuju Bang. Saya sering sampaikan hal ini Bang ya. Apa yang tidak diberikan kepada kita oleh Tuhan? Semua diberikan. Kita diberikan karunia mengajar. Kita diberikan karunia menyembuhkan. Kita diberikan mukjizat yang kita juga bisa melakukan mukjizat. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi hanya satu hal yang tidak Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun kita hebat dalam pengajaran, hebat dalam melakukan mukjizat, hebat dalam mengajar, hebat dalam pelayanan, satu hal yang tidak Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Menghakimi. Penghakiman itu hakku. Maka saya Bang Abe sangat takut menghakimi. Sangat takut. Saya sampai detik ini masih dibimbing oleh mentor saya. Dan kalau di TikTok, siapa mentor saya? Bang Nabirong. Kita harus punya mentor. Mentor itu harus berani menegur kita. Kalau kita punya salah, mentor harus berani menegur. Dan kita orang yang sudah dimentorkan pun, kita harus menerima teguran mentor kita. Karena mentor tidak mungkin memarahin kita kalau kita tidak punya salah.
Mentor sangat tahu mana yang baik bagi kita. Itu kalau di TikTok. Saya juga punya teman, punya sahabat dalam pelayanan offline, ya, yaitu Bang JDP, Jamal Dodi Pasaribu, seorang murtadin juga. Kemana-mana kami pergi pelayanan, kami saling mengasihi, saling menutupi satu sama lain, tidak saling menghakimi. Sudah berapa tahun kami berteman, sudah berapa tahun kami bersahabat. Sampai detik ini kami masih satu visi, kami masih satu misi. Kami masih satu dalam persaudaraan dalam tubuh Kristus. Padahal gereja kami beda, Bang. Sinode kami beda. Doktrin dan dogma kami pun beda. Tapi kami bisa berjalan barengan, berdua. Kenapa? Karena yang kami lihat itu hanya Yesus. Yang kami pandang hanya Yesus. Yang kami bawa hanya Yesus. Bang JDP tidak membawa nama sinodenya. Saya tidak membawa nama sinodenya. Saya juga punya jabatan di sinode. Tapi sinode tidak menyuruh saya untuk pergi pelayanan penginjilan. Karena saya sudah tahu. Pembentukan karakter itu bagi orang yang baru bertobat itu sangat penting sekali. Pembentukan karakter. Saya tidak mengatakan bahwa bla bla dan bla 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 ya. Saya sangat paham banyak sekali orang yang pintar. Petobat baru itu pintar sekali. Tetapi karakter kita itu juga harus lebih pintar. Pembentukan karakter itu jauh lebih penting. Ini sangat penting, pembentukan karakter. Sangat penting. Nah, ini yang dimaksud oleh Bang Abe. Ya. Ada yang bilang, pendiri jemaat, saya kan tidak memimpin jemaat. Memang yang dimaksud pendiri jemaat di situ bukan saja memimpin jemaat, tetapi mengajar di depan umum, ya, bla dan bla dan bla 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 bla. Nah, Bang Pendi, yang dituliskan di situ kan penilik jemaat. Ya, kau tampil di TikTok mengajar, penontonmu itu jemaatmu. Kayak mana sih? Tapi udahlah, nggak usah terlalu ke situ. Artinya kawan-kawan, aku pun tidak mau memperkatakan kata-kata yang menyinggung orang, enggak. Jadi aku mau katakan supaya jangan terlalu mudah untuk menghakimi. Ingat, kita tidak dipersatukan oleh gereja. Kita tidak dipersatukan oleh doktrin. Kita dipersatukan Kristus. Yes, amin. Jadi berbeda gereja, berbeda doktrin, berbeda sinode, berbeda apapun itu dalam organisasi kita, tidak masalah asal kita satu iman di dalam Kristus. Sekali lagi, yang mempersatukan kita bukan gereja, yang mempersatukan kita bukan doktrin, yang mempersatukan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Bang, saya ingin Bang bertanya Pendi, itu terakhir dari saya, Bang. Itu terakhir dari saya, lagi, Bang. Sebentar lagi, satu lagi. Siap. Bang, apa perbedaan doktrin dan dogma, Bang? Doktrin ini kan peraturan yang dibuat untuk satu kelompok tertentu. Itulah doktrin. Nah, peraturan yang dihasilkan ini disebut dogma. Jadi sama-sama ajanya itu. Ya, setipis kulit bawangnya perbedaannya itu doktrin dan dogma. Sekali lagi, baik itu doktrin maupun dogma, itu sama-sama aturan yang dibuat oleh manusia untuk kelompoknya. Itu Bang Pendi, itu yang bisa aku sampaikan. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Oke, Bang. Abang mau pamit. Terima kasih banyak sudah hadir. Saya juga mau tutup bentar lagi, 5 menit lagi. Sehat selalu, Bang. Tetap hati-hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, Bang. Amin. Salam. Amin. Oke, teman-teman. Salve dan salvete. Bapak Ibu jangan salah-salah ngomong ya. Ada salve, ada salvete. Kalau salve, misalnya nih Bapak Ibu datang ke room Romo Cafe, ya. Ketika Bapak Ibu datang ke room Romo Cafe, Bapak Ibu mengucapkan salve Romo Cafe. Itu hanya untuk Romo, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mengucapkan salve untuk semuanya, itu jangan salve, tapi salvete. Ya. Kapan kita ucapkan kepada siapa kita ucapkan salve, kepada siapa kita ucapkan salvete. Salvete itu untuk banyak orang. Tapi untuk kalau salve untuk satu orang. Itu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu.
Kapan kita ucapkan salve dan kapan kita ucapkan salvete. Nah saudaraku, mari kita dekat dengan Tuhan. Kita jangan menghakimi satu sama yang lain, jangan saling menyalahkan satu sama yang lain, tapi mari kita hidup dan bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saya sampai sekarang Bapak Ibu kita semua sampai sekarang masih belajar terus belajar. Nah, saya sering di komalnya Romo Cafe, ya. Sering di komal Romo Cafe saya duduk di bawah, saya dengar pengajaran beliau. Dan saya berharap, saya berdoa hari-hari ini untuk Romo Cafe supaya Romo Cafe diberikan kekuatan oleh Tuhan dan beliau tetap semangat dalam pelayanan dan semakin ditambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan oleh Tuhan Yesus. Salve buat Romo Cafe, dan salvete buat semua saudara-saudara saya yang Katolik. Salvete semuanya. Doakan Romo Cafe supaya Romo Cafe selalu sehat, selalu kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan dijauhi dari hal-hal yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Jadi tugas kita itu ya berdoa, ya kita mendoakan pemimpin-pemimpin agama kita, kita doakan pemimpin-pemimpin kita doakan guru-guru kita, karena guru kita pun itu butuh doa kita Bapak Ibu. Ini kita anggap guru, pengajar, beliau pun masih butuh doa kita. Kita sebagai murid sudah semestinya, bahkan sudah seharusnya, sudah satu kewajiban bagi kita untuk berdoa kepada guru kita. Saya bukan Katolik, tapi saya sering mendengar pengajaran daripada Romo Cafe di bawah. Saya tidak naik karena saya bukan Katolik. Saya doakan juga Romo Cafe supaya tambah diberikan hikmat, tambah diberikan hikmat. Tambah kuat, tambah semangat di dalam Tuhan. Jangan mundur apapun yang terjadi, apalagi sudah begini-begini, sudah minta maaf, sudah minta segala macam. Saya sangat salut sama Romo Cafe. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Romo Cafe, memberkati Romo Cafe, dan Mama diberkati Tuhan di kampung. Dan kepada kita semuanya, kita doakan supaya semua boleh berjalan dengan lancar Bapak Ibu. Kita berjalan di rel masing-masing, sesuai dengan talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan, pribadi lepas pribadi. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa saya berkata bahwa kita harus doakan Romo Cafe? Karena tadi saya menonton live Romo Cafe, beliau banyak mendapatkan dukungan, ya. Di bawah dan di atas, di komal, banyak meminta kepada Romo Cafe, jangan mundur Romo, tetap semangat Romo, terus mengajar Romo, dan kami masih butuh pengajaran-pengajaran Romo. Itu banyak sekali saya membaca di kolom komentar dan orang-orang yang ada di room Romo Cafe. Saya juga tadi minta naik, tapi mungkin Romo Cafe tidak melihat saya minta naik, sehingga saya tidak jadi naik teman-teman, ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Kristus dan para pengikut Kristus yang setia, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Salve, salvete, shalom semuanya. Saya matikan live-nya. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah tap layar, yang sudah memberkati, yang sudah mendoakan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita doakan juga para hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, dan para apologet supaya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya, kita wajib berdoa supaya apologet kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Supaya apologet kita selalu bisa bergandengan tangan, berjalan di rel masing-masing, saling mensupport, saling mendoakan, dan saling mendukung, serta saling menutupi apa yang perlu ditutup-tutupi. Oke semuanya, Tuhan Yesus baik, mengasihi, menyertai Bapak Ibu. Shalom semua, salve, salvete. Saya tutup ya teman-teman.